Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk mengeluarkan zakat hewan ternak. Nah, ini berbeda dengan zakat hasil perdagangan atau zakat hasil pertanian atau zakat emas perak, itu berbeda tentang penghitungan nisabnya. Nah, di dalam zakat hewan hasil ternak ini yang syarat wajibnya, awas nih perhatikan ya, syarat wajibnya itu adalah ada 6. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Yang pertama adalah Islam. Orang tersebut Islam, syarat wajib mengeluarkan zakat hewan ternak. Yang kedua adalah merdeka atau bukan budak. Nah, zaman sekarang sudah merdeka semua, apalagi Indonesia sudah merdeka. Kemudian yang ketiga adalah milkut tam atau milik yang sempurna, milik dia pribadi. Maksudnya bukan dari hasil hutang atau punya orang lain yang digembalakan oleh kita. Jadi milik orang lain, hewan ternaknya kemudian bukan yang itu ya. Milik sempurna itu maksudnya adalah milik dia pribadi. Kemudian yang keempat adalah sudah mencapai nisab. Artinya dia sudah mempunyai minimal hewan ternak yang wajib dizakati. Kemudian yang kelima adalah sudah 1 tahun atau sudah mencapai 1 tahun. Nah, jadi perhitungan zakat itu dikeluarkan setiap tahun. Ya, kalau untuk binatang ternak. Kalau untuk hasil pertanian, buah-buahan itu beda. Sekali panen, kalau dia sudah mencapai nisabnya yaitu 5 wasak, maka dia sudah wajib langsung untuk menzakatinya. Nah, kalau untuk binatang ternak ini ada setahunnya, harus menunggu setahun dulu. Perputaran setahun, zakat lagi, setahun zakat lagi, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah saum. Saum itu adalah orang yang memiliki hewan itu menggembalakan kambingnya di tempat umum atau di tempat yang sudah memang didesain untuk berternak hewan itu. Ya, bukan hewannya itu berada di kandang, misalnya hanya di kandang terus kemudian dikasih makan dengan bahan makanan yang dapat dari biaya sendiri. Nah, itu maka tidak wajib zakat. Ya, jadi wajib zakat ini di dalam saum ini ya maksudnya adalah jika orang tersebut pengeluarannya itu selama setahun itu dengan biayanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan makanan untuk hewan ternaknya, maka jadinya tidak wajib zakat. Tapi kalau dia digembala di tempat yang memang sudah disiapkan dan biayanya sedikit, nah itu yang wajib dizakati. Oke, langsung saja ya, kita hitung-hitungan ini matematik ya untuk menghitung bagaimana sih nisabnya zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak ini lebih khusus lagi, yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah onta, yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Nah, ayo siapa nih yang di rumah, para pemirsa yang berbahagia, barangkali di rumahnya atau pekerjaannya di sana itu adalah sebagai peternak sapi atau unta atau kambing, maka tetap stay tune ya, karena ini akan jelas penjelasannya, akan saya bahas tuntas penjelasannya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wa awalun nisabil ibili khamsun fiha syatun. Ya, jadi untuk nisab unta, setiap 5 unta itu adalah 1 kambing. Nah, kambingnya yang bagaimana? Yang pertama, kambing domba, yaitu usianya 1 tahun, atau kambing Jawa yang kecil, wedus kacang kalau bahasa Jawanya sih. Nah, itu umurnya 2 tahun. Jadi boleh memilih, boleh kambing domba yang usianya 1 tahun atau lebih. Nah, boleh juga wedus kacang atau kambing Jawa yang usianya 2 tahun. Tinggal dipilih saja ya. Nah, kemudian wafi ashrin satani,
Untuk 10 unta itu maka nisabnya adalah 2 kambing. Tadi boleh 2 domba yang 1 tahun atau 2 kambing Jawa yang 2 tahun. Nah, kayaknya kalau begini kurang jelas nih. Oke, kita langsung tulis aja ya supaya lebih paham untuk ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama adalah nisabnya unta dulu ya. Perhatikan. Jadi setiap onta 1, setiap onta 5, ini onta dulu ya, ibil atau onta. Setiap 5 onta ya, itu nisabnya adalah 1 kambing. 1 kambing. Nah. Kambingnya ini boleh kambing domba ya, domba yang umur 1 tahun atau kambing Jawa. Kambing Jawa itu wedus kacang kalau bahasa Jawanya, itu yang berumur 2 tahun ya. Wedus kacang, ini kambing kacang. Nah, ini ya. Nih yang harus diperhatikan. Nah, itu untuk setiap 5 onta itu nisabnya adalah 1 kambing ya. Kambingnya yaitu domba yang umur 1 tahun atau wedus kacang yang berumur 2 tahun. Itu yang pertama. Kemudian wafi ashrin syatani, untuk 10 unta maka zakatnya adalah 2 kambing. Nah, kalau untanya itu ada 10 nih. Nah, itu maka nisabnya adalah 2 kambing. Nah, kalau ada 10 maka nisabnya adalah 2 kambing. Nah, kambingnya yang bagaimana? Sama. Kalau domba itu umur 1 tahun, kalau kambing kacang, wedus kacang itu 2 tahun. Nah, kemudian wafi khamsata asyara thalathu thiyahin. Kalau ontanya itu ada 15 ya, ada 15, maka yang wajib dizakati adalah 3 kambing. 3 kambing ya. 3 kambing berarti. Nah, kemudian kalau untanya itu ada 20 ya, ini 20. Maka yang wajib dizakati adalah 4 kambing. 4 kambing. Kambingnya sama ya, kambing yang domba, kalau domba 1 tahun, kalau wedus kacang atau kambing Jawa 2 tahun. Itu. Nah, baru wafi khamsin wa ishrina, di dalam unta yang berjumlah 25, nah ini baru wajib zakatnya adalah unta yang dikeluarkan, yaitu bintu makhod ya. Bintu makhod itu adalah onta yang berusia 1 tahun lebih ya. Kalau 25 nih sudah mulai onta nih, 25, 1 bintu makhod. Bintu makhod itu adalah onta yang berumur 1 tahun lebih, 1 tahun lebih. Nah, itu untuk onta bintu makhod ya. Nah, kemudian wafi sitin wa thalathin, pada setiap 36, nah sekarang 36 unta ya. Nah, itu maka zakatnya adalah 1 onta bintu labun. Bintu labun itu adalah onta yang berumur 2 tahun lebih. Ya, 1 bintu labun. Bintu labun. Ya, ini ontanya onta betina ya yang dikeluarkan. Onta perempuan, onta betina yang dikeluarkannya. Nah, ini kalau 36 ya ontanya, maka yang dizakati adalah 1 onta bintu labun, yaitu onta yang berumur 2 tahun atau lebih, 2 tahun lebih ya, 2 tahun plus. Nah, itu. Kemudian wafi sitin wa arba'ina, ketika kita mempunyai 46 onta, maka yang wajib dizakati adalah 1 onta hikoh ya. Kalau 46 adalah 1 onta hikoh.
Ya. Hikoh itu adalah onta yang berumur 3 tahun, onta betina yang berumur 3 tahun lebih. Nah, itu onta hikoh ya. Nah, kemudian wafi ihda wasitina, pada setiap 61 onta, nah, kalau seandainya ontanya itu berjumlah 61, maka yang wajib dizakati adalah 1 onta jadaah. Nah, ya 61. Itu 1 onta jadaah. Nah, 1 onta jadaah ini adalah onta yang berusia 4 tahun lebih. Ya. Onta perempuan atau onta betina yang berumur 4 tahun lebih. Nah, ini ya, perhatikan ya supaya paham nantinya. Tapi kalau di Indonesia itu nggak ada ya yang ternak onta. Nah, karena biasanya onta itu hanya ada di Timur Tengah. Paling kalau di Indonesia adanya kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Ya, ini. Kemudian wafi sitin wasabina, pada setiap onta 76, ya, 76 itu maka yang wajib dizakati adalah 2 bintu labun, ya, ontanya 2 ya, 2 bintu labun. Aduh, spidolnya habis nih ya. 2 bintu labun. 2 bintu labun itu berarti 2 onta. Bintu labun itu adalah onta yang berumur 2 tahun atau lebih. Nah, berarti 2 nih ontanya ya, 2 bintu labun. Nah, itu. Kemudian pada setiap 91 wafi ihda watisina, 91 onta, maka zakatnya adalah hikotani ya, 2 hikoh. 91 nih. 91 itu adalah 2 hikoh. 2 hikoh itu adalah onta, nah ini hikoh, onta yang berumur 3 tahun lebih. 2 ontanya ya, kalau ontanya itu mencapai aset sampai 91 onta. Nah, kemudian wafi mi'atin wa ihda wa isrina, pada setiap 121 onta ya, ada 121 onta. Nah, maka yang wajib dizakati 121 onta itu adalah salatu banatin, 3 onta bintu labun ya. Nah, ada 3 onta bintu labun kalau jumlahnya mencapai 121. Nah, ini 3 onta bintu labun. Bintu labun itu apa? Ini bintu labun itu adalah onta yang berumur 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Nah, ini kalau dia 121 ontanya. Nah, ketika asetnya itu mencapai 140, maka hitungannya berbeda lagi ya. Nah, ketika ontanya itu mencapai 140 onta ya, maka hitungannya berbeda. Zakatnya adalah bukan begitu, maksudnya begini. Ketika onta itu setelah ini nih, hitungan 140 ya, 121 ke atas ini. Nah, 121 ke atas ontanya, 140, 50, 60 dan seterusnya, itu nanti perhitungannya tidak memakai seperti ini, tapi perhitungannya adalah setiap 40 onta itu maka zakatnya adalah 1 onta bintu labun. Jadi kalau ontanya itu sudah lebih dari 121, nah nanti cara hitungannya setiap 40 onta ya, 40 onta itu zakatnya adalah 1 onta bintu labun. Bintu labun. Bintu labun itu adalah onta yang berumur 2 tahun atau lebih. Ya, itu. Kemudian kalau setiap kelipatan 50, zakatnya adalah 1 ya, kalau 50 kelipatannya 50 onta, maka zakatnya adalah 1 onta hikoh. Hikoh itu adalah onta yang berumur 3 tahun lebih. Nah, ini ya, onta hikoh 3 tahun lebih. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Kalau misalnya ontanya itu jumlahnya misalnya 140 ya. Contohnya nih, ontanya ada 140. Nah, ini. Nah, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Nah, bisa berupa begini. Bisa berupa 2 onta hikoh, 2 hikoh ya.
ditambah 1 bintu labun. 1 bintu labun. Kok beda-beda ontanya ya? Nah, kenapa? Karena 2 onta hikoh itu adalah 50 ya. Berarti 2 kali 50. Sama dengan berapa? 100 onta. Nah, kemudian 1 bintu labun. Bintu labun itu adalah kelipatan dari onta yang 40. Jadi 100 ditambah 40 sama dengan 140. Nah, jika ontanya 140. Atau misalnya asetnya itu berupa 150 onta, contohnya. 150 onta. Nah, cara mengeluarkannya itu boleh berupa 3 onta hikoh. Kenapa 3 onta hikoh? Karena setiap kelipatan 50 onta itu sama dengan 1 hikoh. Berarti kalau 150 berarti 50 kali 3 menjadi 150. Nah, jadi boleh mengeluarkannya 3 onta hikoh. Nah, begitu ya tata cara mengeluarkan zakat onta, ya nisabnya onta. Jadi perlu diingat ya, setiap 5 onta itu maka zakatnya adalah 1 kambing. Kambingnya itu boleh berupa domba ya yang berumur 1 tahun, boleh berupa wedus kacang atau kambing Jawa yang berumur 2 tahun. Nah, ini ya kan tahu sendiri kalau wedus kacang kan kecil-kecil ya, kalau domba itu kan kalau udah 1 tahun udah mulai gemuk, udah gede ya itu. Nah, kemudian setiap 10 onta itu zakatnya adalah 2 kambing. Kambingnya sama ya, boleh yang domba, boleh yang kacang. Beda umurnya saja, kalau domba 1 tahun, kalau kacang 2 tahun. Nah, kemudian boleh juga, setiap 15 itu adalah 3 kambing. Nah, setiap 20 adalah, diulang lagi ya, 4 kambing. Nah, baru setiap 25 onta, maka nisabnya adalah 1 bintu makhod. Bintu makhod itu adalah onta yang berumur 1 tahun lebih. Nah, ini 1 tahun plus. Nah, itu bintu makhod, yang perempuan ya ontanya. Nah, kemudian setiap 36, ini 36 adalah 1 onta bintu labun. Bintu labun diingatkan lagi adalah onta yang berumur 2 tahun lebih ya, 2 bintu labun 2 tahun lebih. Nah, kemudian setiap 46 onta maka zakatnya adalah 1 onta hikoh. Onta hikoh itu adalah onta yang berumur 3 tahun lebih. Ya, 3 tahun lebih ya, boleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan, 11 bulan, yang penting belum 4 tahun ya. Kemudian setiap 61 onta, kalau misalnya punya aset 61 onta, maka zakatnya adalah 1 onta jadaah. Onta jadaah itu adalah onta yang berumur 4 tahun lebih. Nah, ini ya harus diperhatikan. Nah, kemudian setiap 76 onta, nah ini ada 76 ontanya, maka wajib zakatnya adalah 2 onta bintu labun. Nah, baru double ya, 2 onta bintu labun. Bintu labun itu adalah onta yang berumur, onta perempuan yang berumur 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Nah, kemudian setiap 91 onta ini ya, 91 onta, maka zakatnya adalah 2 onta hikoh. Hikoh itu adalah onta yang berumur 3 tahun lebih. Nah, ini 91 onta, zakatnya 3 onta ya. 2 onta, onta yang berumur 3 tahun lebih. Nah, kemudian setiap 121 onta, maka zakatnya adalah 3 onta bintu labun. Bintu labun itu adalah onta yang berumur 2 tahun lebih. Nah, baru kemudian setelah 121 sampai 140 ya, 140 onta itu perhitungannya sudah berbeda, di atas 140 nih. Ya, caranya setiap kelipatan 40 ya, 40 tambah misalnya 160, 150, 60, 70, 200 dan seterusnya. Oh, bos onta ya. Nah, itu maka setiap kelipatan 40 onta itu sama dengan 1 bintu labun ya, onta yang berumur 2 tahun lebih. Nah, kalau 50 onta kelipatannya maka 1 onta hikoh, yaitu onta yang berumur 3 tahun lebih. Ya, itu ya untuk
nisabnya onta. Dari pembahasan yang tadi saya sampaikan itu adalah setiap nisab yang sudah dijelaskan tadi, sudah dibahas tadi, itu adalah nisab dari hewan hasil ternak. Jadi kalau sudah sesuai dengan nisabnya, maka segeralah untuk berzakat hasil hewan ternak. Nah, di dalam mengeluarkan zakat hewan ternak itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya untuk zakat hewan ternak itu tidak boleh diuangkan. Ya, harus hewannya langsung. Itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Hanafi, Imam Maliki maupun Imam Hambali itu boleh diuangkan. Ya, jadi sesuai dengan standar dari harga binatang itu. Misalnya yang mau dikeluarkan adalah 5 kambing misalnya, maka tinggal dikira-kira saja ya. Dia itu standar kambingnya harganya berapa? Misalnya 3 juta satu kambingnya, tinggal dikali 3 kali 5, berarti dia mengeluarkan 15 juta. Ya, itu boleh menurut Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, terutama ini nih ya. Aduh, spidolnya kurang ini ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.